Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya ada bagi kita sehingga kita boleh memasuki minggu yang keempat di bulan yang April ini, dan kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini, Minggu tanggal 25 April 2021. Dan ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Stelma Tasunau Manikaput MTH. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, jemaat Tuhan dijemput berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan ayat yang kedua, Allah hadir bagi kita. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nas yang membimbing kita pada saat ini terambil dalam Filipi pasal 3 ayat 8 yang berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Silakan duduk. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya jemput kita berdiri. Setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, Anak domba Allah yang mengampuni dosa isi dunia. Kasihani dan bahagialah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
silakan duduk. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Kasih di dalam kehidupan kami, Allah yang adalah Maha Murah dan Maha Penyayang, Allah di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas perkenan-Mu, sehingga dengan kuasa kasih-Mu kami jemaat Gemisi Sarimasi Makassar berhimpun bersama. Kami memuji, membesarkan akan nama Tuhan dalam persekutuan hari ini. Kami akan dilengkapi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang akan kami baca dan dengar bersama. Untuk itu pakailah kami masing-masing dengan talenta dan tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai jemaat-Mu dan juga sebagai hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, layakan kami, agar kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman kebenaran dan firman yang hidup, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati, memohon tuntunan-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membaca Alkitab terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Filipi pasal 3. Kitab Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayatnya yang ke-16. Kitab Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, kebenaran yang sejati, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkatkan pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Haleluya. Pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, bersama-sama kita memuji Tuhan, menyanyikan PKJ 274 ayat 1, pakailah waktu anugerah Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, Allah yang berlimpah dengan kasih setia, terima kasih buat kesempatan saat ini kami boleh memberi persembahan. Berkati apa yang telah kami beri Tuhan, agar terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu. Kami tahu bahwa penyertaan-Mu tetap ada bagi kami di setiap karya dan kerja kami. Berkati terus Tuhan, dan ajar kami selalu memberi yang terbaik bagi-Mu, tenaga, waktu, dan pikiran kami. Inilah kami yang berdoa Tuhan, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, dan ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Menurut Huygens, skill adalah
kemampuan dalam tindakan dan memenuhi suatu tugas. Nah, Paulus adalah seorang yang mempunyai skill sebagai seorang pembuat tenda. Namun, setelah ia terpanggil dan terpilih, ia melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang Rasul Kristus. Seperti nas pembimbing kita saat ini. Pada ayatnya yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Semua kehidupan lama seorang Paulus ia tinggalkan, sehingga pelayanannya menyebarkan Injil keselamatan Kristus dilakukan dengan kesungguhan, baik dalam suka, duka, dalam pahit getirnya, ia rasakan dan ia alami, sampai ia harus mendekam di dalam penjara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanapun Paulus menggunakan waktunya selama di penjara itu dengan baik. Walaupun ia berada di dalam penjara, oleh karena menyebarkan Injil keselamatan Kristus, ia tidak berputus asa. Dia menulis beberapa surat pengajaran dan dukungan atau dorongan kepada jemaat, juga kepada perorangan. Jemaat-jemaat yang ia surati waktu ia berada di penjara, yaitu jemaat Efesus, Filipi, Kolose, dan 2 Timotius, Timotius 1 dan Timotius 2, dan Filemon. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayat 16. Di sini Paulus memberikan peringatan dengan nada yang penuh dengan prihatin dan kemarahan, kesedihan yang dirasakan karena memutar balikan Injil Kristus. Kasihnya kepada Kristus, kepada gereja dan kebenaran penebusan begitu kuat, sehingga mendorong Paulus untuk melawan dengan sangat orang-orang yang merusak ajaran yang benar dan murni. Sambil Paulus melukiskan mereka seperti anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat. Ungkapan Paulus untuk penyunat-penyunat yang palsu diajarkan oleh para penganut agama Yahudi dalam perjanjian lama. Itu perlu bagi keselamatan. Namun, Paulus menegaskan bahwa sunat yang sebenarnya adalah karya roh di dalam hati seseorang bila dosa dan kejahatan dikerat. Dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ketiga berkata, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, kita dapat membandingkan dalam kitab Kolose 2 pasal 11 dikatakan, dalam Dia kamu telah disunat
bukan dengan sunat yang dilaksanakan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlihat bahwa Paulus berjerih payah untuk menjaga keamanan secara rohani dari domba-dombanya, dan ia melakukan hal ini dengan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Hati-hatilah. Ini ia ucapkan 3 kali. Ini menunjukkan orang-orang itu sangat berbahaya. Sebutan ini menunjukkan bahwa orang-orang itu rendah, hina, dan berbahaya. Nah, Yesus sendiri selalu bersikap sangat keras terhadap nabi-nabi palsu. Seorang pemberita atau pengajar firman Tuhan, terutama kita para pendeta, para majelis, para hamba-hamba Tuhan, para pengasuh sekolah minggu, harus menjaga keamanan domba-domba kita, menjaga umat-umat kita dari rongrongan serigala yang setiap saat mengintai. Nah, janganlah kita menjadi seorang upahan yang tidak mempedulikan domba-dombanya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 11-13, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai mereka domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ciri khas Kristus selaku gembala yang baik adalah kesediaannya untuk memberikan nyawanya karena domba-dombanya itu. Kenyataan ini menekankan keunikan Kristus selaku gembala. Kematiannya di kayu salib menyelamatkan domba-dombanya, menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan jemaat sekalian, menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang agung bagi kita. Rasul Paulus mengajak kepada kita untuk sanggup meninggalkan hal yang lama, yang menjadi penghalang, yang menyesatkan, sebab semuanya itu dianggapnya sampah, supaya kita memperoleh Kristus. Tabiat lama kita ditinggalkan, marilah kita hidup baru. Kita baru memperingati pasca kebangkitan Kristus. Kita telah ditebus, kita dibayar mahal oleh kematiannya di kayu salib. Ia bangkit. Dan memenangkan Bapak Ibu dan saya. Saya mengajak kepada jemaat, marilah kita yang terpanggil dan yang terpilih melayani dengan memberi diri, baik para pendeta, majelis, pengasuh sekolah minggu, BPMJ, siapapun itu,
yang terpanggil dan terpilih di dalam kehidupan pelayanan Kristus, dan juga kita sebagai jemaat. Tunjukkan dan lakukan itu dengan kesungguhan dan dalam ketaatan, dalam kesetiaan di dalam Yesus Tuhan kita, agar Dia berkenan kepada kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Saya jemput kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Roh Kudus bersata. Amin. Sabdamu benar. Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, Engkau yang Maha Baik, Maha Pendengar, dan Maha Tahu. Kami telah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam pemberian diri keterpanggilan menjadi suatu hal tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi di dalam keterpanggilan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, siapapun itu kami Tuhan, banyak pergumulan yang kami hadapi. Tetapi sebagaimana Engkau memilih orang-orang yang menjadi pilihan-Mu, Engkau tidak meninggalkan kami semua dan mereka. Engkau ada Tuhan Yesus tetap mendampingi kami, bahkan memperlengkapi kami. Paulus dalam kitab Filipi menegaskan kepada kami untuk kami dengan jeli melihat dan menyikapi rongrongan yang ada di sekitar kami di dalam kehidupan pelayanan. Apalah kami Tuhan manusia yang berdosa ini, tetapi Tuhan Engkau memilih kami masing-masing, dan Engkau tetap berkenan menegur kami dan menolong kami agar kami tetap berjalan dengan tuntunan dan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus. Inilah kami semua yang saat ini menjadi rasul-rasul-Mu yang saat ini tidak mengenal tua muda, tidak melihat usia, dalam keterpanggilan tanggung jawab. Tuhan bisa melihat itu semua. Dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus tetap ada memampukan kami menjalankan tanggung jawab keterpanggilan kami masing-masing. Dimuliakanlah dan termuliakanlah Engkau ya Tuhan Yesus, Allah yang Maha Mengetahui. Terima kasih ya Bapa. Ini kami yang datang kepadamu dalam pergumulan kami oleh karena wabah ini. Jemaat kami merindukan untuk kami dapat beribadah bersama seperti sedia kala. Tetapi ya Tuhan, lewat pembicaraan oleh ketua jemaat kami yang terkasih Ibu Pendeta Golda, biar ya Tuhan bersama seluruh BPM
J dan para majelis, mereka dalam satu pola pikir untuk menjalani keterpanggilan ini dengan keberkatan Tuhan yang di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan Allah, ini kami yang datang saat ini. Engkau melihat ya Tuhan pergumulan jemaat kami secara pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dalam suka dan senang, kami tetap memohon uluran tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tetap menolong kami. Walaupun dengan wabah ini, tetapi Tuhan tetap memelihara kami. Sebab kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan cara Tuhan, Engkau memperlengkapi kami masing-masing. Dan kami tetap mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berlakukan dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, saat ini kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, dalam jemaat kami, dalam proses kesembuhan dan pemulihan. Ibu Masya Manumpil Lohonduitan, Bapak Yan Bolitimi, Ibu Pendeta Nelji Huka Watimena, Tuhan tilik hamba-hambamu yang terkasih ini dalam mengharapkan pemulihan secara total yang berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, dan Engkau tabib yang agung bagi kami, khususnya bagi hamba-hamba-Mu Tuhan yang memohon pertolongan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Juga kami berdoa untuk keluarga mereka, suami istri mereka, anak-anak mereka, tetap diberikan kekuatan mendampingi orang-orang yang mereka cintai dalam masa pemulihan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa kepada jemaat kami yang berulang tahun, Bapak Alfred Engka pada tanggal 12 April, anak terkasih Aldo Huka berulang tahun pada tanggal 19 April. Ketambahan usia adalah kuasa-Mu. Untuk itu ya Tuhan kami berterima kasih, mengagungkan kebesaran-Mu dengan ketambahan usia bagi kekasih-kekasih kami ini. Tetap diberkati, tetap mereka ada kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan mereka. Seluruh jemaat ya Tuhan, jemaat Gemisi Sarimase, kami pertaruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka gumuli Tuhan, mari Engkau tetap menyertai, memberkati. Sebab kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Yesus, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha peduli. Untuk itu kami hanya mampu berdoa kepada-Mu, memohon pertolongan dan uluran tangan pengasihan-Mu. Bapa Sorgawi, juga saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan-Mu, para pendeta yang berpelayanan di Jemaat Gemisi Sarimase Makassar, para majelis BPM BP 3G, pengurus PLK, dan juga ya Tuhan, tim lahan, dalam pelayanan yang teremban bagi mereka masing-masing dan bagi kami. Tuhan mampukan kami untuk menjalankan keterpanggilan ini, sebab Engkau memanggil dan memilih. Engkau mengetahui Tuhan kelebihan dan kekurangan kami masing-masing. Untuk itu Engkau perlengkapi semua itu menjadi warna-warni yang indah untuk membangun jemaat kami Gemisi Sarimase Makassar yang kami cintai. Ya Tuhan Yesus, ini kami yang datang kepada-Mu. Saat ini dalam kami beribadah, tidak terlepas dari semua majelis yang mengambil bagian, para organisasi, kantoria, multimedia ya Tuhan, dalam kebersamaan para pemuda-pemudi Gemis ini, pemberian diri secara utuh. Biar ya Tuhan apa yang mereka lakukan itu semua demi kemuliaan nama Tuhan, dan para pemuda-pemudi kami
tetap diberkati dalam pemberian diri ini. Semua yang terkait di dalamnya yang memberi diri, Tuhan dalam pelayanan ini, berkati kami masing-masing. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih di dalam kehidupan kami berdoa khusus untuk ketua jemaat kami, Ibu Pendeta Golda bersama suami. Tuhan diberkati kedua hamba-Mu terkasih ini di dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang baru. Kami percaya Tuhan tetap memampukan kedua hamba-Mu terkasih. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada selalu setia mendampingi menopang kehidupan kedua hamba-Mu terkasih. Biar dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan mereka, Tuhan tetap ada memberkati, menyertai. Dan tanggung jawab yang ada, Ibu Pendeta terkasih sebagai ketua jemaat kami di Jemaat Gemisi Sarimase. Kami percaya, kami tetap menyerahkan kehidupan hamba-Mu dalam menjalankan keterpanggilan tanggung jawab. Tuhan selalu ada, memampukan, menyertai, dan memberkati. Ya Tuhan Allah, ini kami yang datang saat ini. Dalam doa kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini. Berkati ya Tuhan, Presiden kami, Bapak Haji Jokowi, dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kedua ya Tuhan kekasih kami ini, sebagai pemerintah yang adalah Presiden dan Wakil Presiden, mampukan mereka menjalankan tanggung jawab yang berat. Di mana ya Tuhan, dalam kemelut yang ada kami percaya Tuhan tetap memampukan mereka. Dan seluruh staf jajaran menteri yang ada Tuhan, kami tetap memohon pertolongan uluran kasih sayang Tuhan, memampukan mereka. Bahkan Tuhan kami memohon perlindungan kepada negara dan bangsa kami. Dijauhkan kami selalu dari mara bahaya apapun. Kami percaya tangan Tuhan sungguh amat luas dapat menjangkau semua umat yang membutuhkan pertolongan. Untuk itu kami menyerahkan kehidupan kami khususnya di Makassar ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Kristus Allah Tuhan kehidupan kami. Ini kami yang datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Dengarkan permohonan kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput kita berdiri. Kita mengkidungkan bersama Tuhan Yesus sahabatku. Yang tumbuh di
kita menerima berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Atas nama BPMJ kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Stelma Tasunong Manikape MTH yang telah memimpin ibadah kita di hari Minggu ini. Terima kasih kepada organis, kantoria, majelis yang bertugas. Biarlah kiranya setiap karya dan kerja kita, bahkan khusus pelayanan kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan tetap memberkati kita dalam pekerjaan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.